Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Safrudin Itur, channel Safrudin Itur. Menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober nanti, kita akan teringat pada sehari sebelumnya, tanggal 30 September tahun 1965. Sejarah memang membuktikan, gak bisa ditolak. Sejarah memang membuktikan bahwasanya pada tanggal 30 September ada gerakan yang namanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kenapa itu terjadi? Apakah Partai Komunis tidak resmi di negara Indonesia pada waktu itu? Sangat resmi. Salah satu partai yang terbesar pada masa itu, pada tahun sebelum 1965, Partai Komunislah partai terbesar di Indonesia. Bahkan partai nomor 3 dunia setelah Cina dan Rusia, Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian ada Partai Komunis di Indonesia. Partai Komunis resmi, cuma ideologinya yang berbeda. Ternyata mereka tidak berideologikan Pancasila, ideologinya adalah ideologi komunis yang tidak percaya dan tidak yakin dengan adanya Tuhan. Padahal di Pancasila nomor 1 disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bertuhan, yakin bahwasanya ada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang besar. Problema itu, partai itu kemudian hari tidak sabar. Belum sempat memegang pemerintahan secara keseluruhan, mereka tidak sabar. Karena ada pergerakan politik dunia antara negara-negara demokrasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara komunis yang dipimpin oleh Rusia, Uni Soviet dan Cina. Mereka terjadi perang dingin. Nah, problema itu dijadikan kesempatan oleh DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit, tokoh dan ketua Partai Komunis Indonesia, untuk mengupayakan segera mengambil alih pemerintahan menjadi pemerintahan di bawah komunis. Tapi rupa-rupanya Indonesia yang negara berketuhanan tidak rela, dan Allah tidak mengizinkan itu, dan akhirnya mereka bisa ditumpas. Pada malam tanggal 30 September terjadilah penculikan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia melalui Letnan Kolonel Untung Samsuri yang membawahi satu batalion Cakrabirawa. Mereka melakukan penculikan. Rencananya semua orang-orang yang tidak sejalan dengan PKI, khususnya tentara dan polisi yang tidak sejalan, akan diambil dan diculik dan akan dibawa ke lubang buaya, dibunuh secara pelan-pelan di sana. Tetapi rupa-rupanya ada di antara mereka ada dua, Ahmad Yani dan satu tokoh lagi, yaitu Karel Satsuit Tubun, itu dibunuh langsung di tempat. Tidak sabar mereka. Akhirnya apa? Pada malam itu ternyata bertepatan dengan malam Jumat. Tanggal 30 itu hari Kamis, dan tanggal 1 adalah hari Jumat. Malam Jumat itu mereka lakukan penculikan. Di antaranya yang terbunuh langsung yaitu tadi Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Yang terbunuh ada, yang tercatat dalam sejarah, ada 11. Satu di antaranya adalah Ade Irma Suryani Nasution, anaknya Nasution yang masih sekecil. Nasutionnya lolos, anaknya meninggal terhantam peluru saat penangkapan dan penculikan itu. Antara lain, atas keganasan K30 SPKI,
pada hari Kamis malam Jumat. Pertama, Letjen Anumerta Ahmad Yani yang dibunuh langsung. Kemudian yang dua, Majen atau Mayor Jenderal Raden Suprapto. Tadi Ahmad Yani Letnan Jenderal. Yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Kemudian yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo. Yang ketujuh, Brigadir Polisi Karel Satswit Tubun yang tadi dibunuh langsung, tidak dibunuh di lokasi di Lubang Buaya. Kemudian Kolonel Katamso Darmo Kusumo. Kemudian Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wijoyo. Ke-10, Kapten Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Yang ke-11, Ade Irma Surya Nasution. Pergerakan itu bersamaan pada malam yang sama di Jakarta dan di Yogyakarta. Kita tidak tahu pencatatan di Yogyakarta. Ini bukti sejarah terjadinya keganasan Partai Komunis Indonesia untuk merebut pemerintahan pada saat itu, ingin menjatuhkan dan menggugurkan Soekarno dan mengambil alih pemerintahan lewat Partai Komunis. Inilah sebagai bukti sejarah. Diva Nusantara Aidit adalah sebagai tokoh yang sangat bertanggung jawab pada waktu itu. Kemudian yang melaksanakan tugasnya adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri. Beliau adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang membawa kerombongan para penculik, tentara yang terlatih, tentara Cakrabirawa yang kemudian menyusup dan masuk ke rumah-rumah. 2 orang dibunuh langsung tadi. Selain itu, selain Ade Irma juga, selain itu mereka dibawa ke Lubang Buaya. Di sana mereka disiksa, kemudian dibunuh secara pelan-pelan. Kemudian setelah mati, meninggal dunia, dimasukkan ke sumur Lubang Buaya yang terkenal itu di dalamnya. Ditumpuk di sana. Nah, penyelamatan pada esok harinya dilakukan oleh pemerintah melalui Jenderal Soeharto. Itulah bukti sejarah. Pada tanggal 30 September, malamnya terjadi penculikan besar-besaran beberapa jenderal. Kemudian tanggal 1 menjadi hari kesaktian Pancasila. Bahwasanya kita, negara Republik Indonesia, mampu menumpas kekerasan dan kebodohan dari Partai Komunis Indonesia yang melakukan penculikan para jenderal itu. Alhamdulillah masih banyak rakyat Indonesia, para tentara nasional Indonesia dan polisi Republik Indonesia mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Merekalah yang berjuang habis-habisan untuk menyelesaikan ini semua. Maka tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Soal sidang pendapat, berbeda pendapat, kejadian ini, itu silahkan, tidak masalah. Artinya negara demokrasi boleh bersidang pendapat. Tetapi sejarah memang sudah membuktikan beberapa jenderal meninggal dunia dikarenakan oleh keganasan tentara Cakrabirawa, tentara yang sangat terlatih pada masa Presiden Soekarno, tentara yang diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh Presiden untuk menjaga Presiden. Tapi akhirnya mereka membelot dan berbuat yang tidak sepantasnya, yang akhirnya membunuh para jenderal pada masa itu. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia terus maju. Sejarah tetap menjadi sejarah dan bukti perjalanan
negara kita, tetapi kita tidak boleh terngiang-ngiang lagi oleh di belakang itu. Kita harus berbuat yang terbaik untuk membangun bersama-sama Indonesia, menjadikan Indonesia maju, Indonesia modern, Indonesia menjadi negara yang terbaik dan terbesar di dunia. Terima kasih. Semangat terus. Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.